Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di JL Mobil Vlog. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Bandung ke Semarang. Kita lihat tarif tolnya berapa, perjalanannya seperti apa. Ikuti terus JL Mobil Vlog. Namun sebelumnya silakan di subscribe dulu, di like, dan ditekan tombol loncengnya agar kalau ada video terbaru bisa diketahui. Nah ini ya, jadi tidak ketinggalan video-video dari JL Mobil Vlog. Hari ini hari Senin 16 September 2024. Ini jam menunjukkan jam 7 pagi lebih 2 menit. Ini cuacanya sangat cerah. Saya sudah memasuki tol Paster, yang mana dulunya tol Paster gerbangnya itu di dekat stopan Paster ya, dan berkedudukan di kota Bandung. Namun sekarang digeser ke sebelah Cimahi, jadi berada di kota Cimahi karena untuk menghindari penumpukan kendaraan saat mau masuk tol. Sekarang perjalanan menuju pintu gerbang tol Paster yang berada di Cimahi, berdekatan dengan pintu gerbang tol Baros. Jarak dari lampu merah Paster ke pintu gerbang tol Paster berkisar antara 4,5 km. Sebagai informasi, pembangunan tol Paster dimulai pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1991. Tol ini dibangun guna mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah di jalur Bandung-Jakarta. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kenapa dinamakan tol Paster? Padahal jalan Paster ini sebenarnya memiliki nama resmi, yakni Jalan Dr. Junjunan. Ternyata nama Pasteur diambil dari seorang ilmuwan terkenal asal Prancis yang bernama Louis Pasteur, yang menjadi sumber penamaan Pasteur ini. Gerbang tol Pasteur terletak di kilometer km 127 di tol Padalenyi atau tol Padalarang Cileunyi. Oh iya, yang belum tahu dari singkatan tol yaitu Tax on Location. Nah inilah yang ke sebelah kiri itu menuju ke luar Baros, Cimahi. Sedangkan saya akan lurus ini menuju gerbang tol Paster. Dan di depan setelah ngetap kartu e-tol itu ada jalan dua arah yang lurus menuju Jakarta Padalarang. Sedangkan saya mau ke kiri ya, itu arah yang ke Cileunyi. Terus lanjut nanti ke tol Cisumdawu. Nah ini gerbang tol Paster berada di Cimahi. Teman-teman, sebelum melakukan perjalanan melalui jalan tol, dibiasakan untuk mengisi dulu e-tol ya, karena itu bisa berdampak besar nanti kalau e-tolnya habis. Itu bisa diisi di tap di HP atau di ATM, dan yang termudah itu di Indomaret, di Alfamart ya, bisa diisi ulang. Nah ini saya mengambil jalur kiri karena mau belok ke kiri ke arah Cileunyi. Jalan tol Padalarang Cileunyi atau jalan tol Padalenyi adalah jalan tol lanjutan dari jalan tol Cipularang. Jalan tol ini adalah jalan lingkar selatan Bandung. Jalan tol ini tidak hanya menghubungkan Jakarta dengan Bandung, tetapi juga Sumedang, Garut, Nagreg, Ciamis, Tasikmalaya, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur melalui Jalan Nasional Rute 3. Jalan tol ini melintasi Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Purbalenyi. Jalan tol ini dibangun dari tahun 1987
dan diresmikan penggunaannya pada tahun 1991. Penetapan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 1990. Sebagai informasi, gerbang tol Padalarang yaitu gerbang tol Padalarang di KM 121 menuju ke arah Padalarang, Cikalong, dan Cianjur. Lalu di KM 127, tepatnya di Kota Cimahi, daerah Leuwi Gajah, itu ada pintu keluar tol Cimahi Baros, keluar tol Pasteur menuju ke arah Lembang. Di kilometer 132 yang merupakan gerbang tol Pasir Koja yang sekarang bertambah dengan bergabungnya ke tol Soroja, yaitu mengarah ke Ketapang, Soreang, Pasir Koja, Leuwi Panjang, Jamika. Sedangkan KM 135 menuju gerbang tol Kopo, keluar Soreang, Ciwidey, kilometer 139 menuju gerbang tol Muhammad Toha menuju ke Banjaran. Lalu di kilometer 142 pintu tol keluar menuju gerbang tol Buah Batu. Ada juga KM 149 yang terletak di Gede Bage, yaitu gerbang tol Gede Bage yang menuju ke Majalaya, Stadion GBLA, Sumarekon, dan bisa juga ke Garut. Lalu yang terakhir kilometer 156 yaitu gerbang tol Cileunyi yang menghubungkan antara jalan tol Cileunyi ke Sumedang Dawan, Cibiru, Tasikmalaya, Garut, Yogyakarta, Semarang, Purworejo, Surabaya via jalur selatan. Nah, ini yang ke kiri teman-teman, itu jalan menuju ke Soreang dan bergabung ke tol Soroja ya. Jadi tadi jalan yang ke kiri itu keluar tol Soroja. Sedangkan yang terlihat di samping kiri kita itu jembatan untuk rel kereta cepat atau WUS atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, ini merupakan jalur baru ya. Mungkin saat ini sedang populer karena bisa menyikat waktu ya. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung bisa ditempuh dengan hanya waktu 45 menit saja. Jadi untuk gerbang tol Padalarang yaitu gerbang tol Padalarang, gerbang tol Pasteur, gerbang tol Baros, gerbang tol Pasir Koja, gerbang tol Soroja, gerbang tol Kopo, gerbang tol Muhammad Toha, gerbang tol Buah Batu, gerbang tol Gede Bage, dan gerbang tol Cileunyi. Sedangkan untuk rest area di jalan tol Padalarang yaitu rest area KM 125 arah Jakarta terdapat di Cimahi atau perbatasan Cimahi Padalarang. Di KM 147 terdapat di Gede Bage, dan KM 149 terdapat di daerah Tegaluar atau Gede Bage mengarah ke Jakarta. Sebentar lagi saya akan mampir di KM atau di rest area KM 147A. Ini terdapat di antara perbatasan Gede Bage Cileunyi ya. Sebelah kiri ini mengarah ke arah Cileunyi. Di sini rest area sangat luas, tersedia ada pom bensin, nah ini rest areanya. Saya sejenak akan mampir, tidak lama ya. Nah ini adalah rest areanya ya. Oke, sudah. Tadi dari rest area 147 atau di rest area KM 147 arah Cileunyi di jalan tol Padalarang. Jadi di situ terdapat makanan Indomaret ya, kalau lapar gitu. Ada juga SPBU, ada ATM, ada masjid, toilet gitu. Jadi lengkap di situ ya, parkirnya sangat luas.
Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan saya dari Bandung menuju ke Semarang. Teman-teman, ada informasi terbaru dari tarif tol dari Padalarang ke Cileunyi ya. Ini dari bulan Agustus 2024, yaitu golongan 1 dari 10.000 naik menjadi 10.500, golongan 2 naik dari 17.500 menjadi 18.000, golongan 3 dari 17.500 menjadi 18.000, sedangkan golongan 4 dari 23.500 menjadi 24.500. Itu tarif tol dari Padalarang ke Cileunyi, begitupun sebaliknya. Jadi mengalami kenaikan terhitung dari tanggal 2 Agustus ya. Tanggal 2 Agustus 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai perkiraan ya, jadi jarak dari Bandung via tol dari Bandung ke Semarang kisaran 360 kiloan ya, atau ditempuh waktu antara 3,5 jam sampai 6 jam. Jadi bisa dirata-ratakan perkiraan jarak tempuh waktu mungkin rata-rata antara sekitar 4,5 jam gitu ya, sebagai informasi perjalanan dari Bandung ke Semarang. Tidak lama lagi kita akan melalui gerbang tol Cileunyi, namun saya tidak akan berhenti di gerbang tol Cileunyi karena akan bergabung ke tol Cisumdawu. Jadi posisi mobil berada di lajur kanan karena untuk bergabung ke jalan Cisumdawu. Nah ini ya, ini gerbang tol Cileunyi, sedangkan saya melaju di arah kanan untuk bergabung ke jalan tol Cisumdawu, Cileunyi Sumedang Dawuan. Nah ini adalah jalan tol Cisumdawu, posisinya masih di Simpang Susun Cileunyi. Jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau disingkat dengan Jalan Tol Cisumdawu adalah sebuah jalan tol sepanjang 62,60 km, bagian dari jalan tol Trans Jawa yang berada di Jawa Barat, menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Jalan tol ini melintasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan dua kota besar di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung dan Cirebon, beserta Kota Bandung dengan Surabaya, Jawa Timur melalui jalan tol Trans Jawa. Tol ini nantinya akan tersambung dengan jalan tol Cikopo Palimanan. Jalan tol Cisumdawu berdiri tanggal 25 Januari 2022. Memiliki panjang 60 km. Sedangkan untuk pintu gerbang tol yaitu KM 56 di Cileunyi, KM 61 Jatinangor, KM 166 Pamulihan, KM 83 di Sumedang, KM 86 di Cimalaka, KM 94 di Paseh, dan KM 211 di Ujung Jaya. Sedangkan untuk gerbang tol Cisumdawu utama berada di KM 217. Setelah memasuki jalan tol Cisumdawu menuju ke arah Sumedang, kita akan disuguhkan dengan pemandangan indah. Itulah Gunung Manglayang yang terlihat sangat indah di sebelah kiri jalan tol Cisumdawu. Dan nanti di depan ada terowongan kembar sepanjang 472 meter yang menembus pasir Cilengser di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Tidak lama lagi, sekitar 1 km di depan ada pintu tol keluar menuju ke Jatinangor, ke Cimanggung, dan ke Sukasari di Kabupaten Sumedang. Inilah pintu tol keluar menuju ke Jatinangor, Cimanggung, dan Sukasari.
Sebagai pengingat, jalan tol Cisumdawu ini dulu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo pada 11 Juli 2023. Sejarah pembangunan jalan tol Cisumdawu dilansir dari laman Infopublik.id. Jalan tol Cisumdawu mulai dirancang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau disingkat dengan Pak SBY. Awal perencanaan jalan tol ini dimulai pada 2005 dan akhirnya mulai dibangun pada November 2012. Saat itu, pembangunan jalan tol Cisumdawu ditargetkan bakal rampung pada 2014. Namun karena sejumlah kendala, antara lain terkait pembebasan lahan, target pembangunan jalan bebas hambatan ini mundur jauh dari perkiraan. Walau mundur dari target waktu pengerjaan, tol Cisumdawu kemudian mulai dioperasikan secara bertahap sejak Januari 2022. Pada Januari 2022, tol Cisumdawu seksi 1 Cileunyi Pamulihan mulai dioperasikan. Menyusul pada Desember 2022 dengan dibukanya seksi 2 Pemulihan Sumedang dan seksi 3 Sumedang Cimalaka yang beroperasi untuk mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan selama Nataru 2022-2023. Selanjutnya pada musim mudik Lebaran 2023, seksi 4 Cimalaka Legok, seksi 5 Legok Ujung Jaya, dan seksi 6 Ujung Jaya Dawuan termasuk Johnson Dawuan juga turut dioperasikan. Jalan tol Cisumdawu akhirnya diresmikan pada Selasa 11 Juli 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan lokasi peresmian dilakukan di terowongan kembar Jalan tol Cisumdawu, tepatnya di ruas tol KM 169 Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Posisi saya sedang berada di Kecamatan Pamulihan, yang mana ada gerbang tol Pamulihan di sini ya. Untuk tarif tol dari Cileunyi ke tol Pamulihan yaitu golongan 1 14.500, golongan 2 dan 3 22.000, golongan 4 dan 5 29.000. Teman-teman, sepanjang jalan tol Cisumdawu ini memang menyuguhkan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Dan sebentar lagi kita akan saksikan inilah terowongan kembar di jalan tol Cisumdawu atau Twin Tunnel, terowongan tol terpanjang di Indonesia. Terowongan tol pertama yang dibangun menembus bukit. Terowongan ini berada di Desa Pemulihan dan Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terowongan ini memiliki panjang 472 meter dan lebar 14 meter. Jadi terowongan kembar yang ada di jalan tol Cisumdawu ini merupakan terowongan yang menjadi ikon istimewa ya di Indonesia, yaitu ikon istimewa jalan tol Cisumdawu. Baik teman-teman JL Mobil Vlog, apakah masih dilanjut? Tetapi kalau misalkan video ini terlalu panjang, nanti akan saya potong menjadikan 2 part saja atau beberapa part ya, karena mungkin masih jauh perjalanannya. Perjalanan Bandung Semarang ini mungkin videonya akan saya potong saja, tetapi tanggung juga ya, ini akan saya akhiri saja nanti kalau sesudah di pintu gerbang tol Cisumdawu saja. Dan akhirnya ini saya akan melanjutkan kembali perjalanan sampai pintu tol
di pintu tol Cisumdawu. Sedangkan untuk melaju lagi ke perjalanan ke Semarang, nanti bergabung ke Cipali, ke jalan tol Trans Jawa, nanti akan dilanjutkan part selanjutnya. Sedangkan posisi sekarang saya masih di jalan tol Cisumdawu yang sangat indah ini. Tampak jalanan masih sangat lengang di jalan tol Cisumdawu ini. Dari awal peresmian dibuka sampai sekarang ya. Tetapi mungkin ada kepadatan dalam waktu untuk hari libur saja ya. Libur panjang hari raya semacam musim mudik lebaran gitu ya. Jalan tol ini akan ramai untuk yang mudik ke arah sana, ke arah Jawa. Jadi waktu mudik kemarin 2023 ya, ini sudah dipakai dan dibagi dua, ada yang melalui Cikampek ke sana dan ada jalur yang melalui ke Cipularang dan tembus ke Cisumdawu yang melalui Cileunyi. Tapi untuk hari biasa bisa kita saksikan ini sangat lengang sekali. Namun kita bisa menyaksikan pemandangan-pemandangan yang sangat indah di sini ya. Saya takjub dengan pemandangan yang ada di jalan tol Cisumdawu ini. Itu dari tadi kelihatan sebuah gunung ya, seperti tersenyum, yaitu Gunung Tampomas. Gunung Tampomas yang berada di daerah Sumedang, terlihat jelas dari daerah Kedongdong ini ya. Oh iya, sahabat JL Mobil Vlog, saya lupa menginformasikan mobil yang dipakai mobil jenis SUV. Nah itu, waduh, itu Gunung Tampomas ya, sangat indah sekali guys. Rekomendasi yang suka menikmati keindahan alam, silakan melewati jalan tol Cisumdawu saja, karena di sini kelihatan tadi ada Gunung Manglayang, sekarang ada Gunung Tampomas ya. Ini sangat indah sekali. Ini seperti di mana ya saya, jadi apa ya, jarang sekali guys untuk melihat pemandangan seperti ini ya. Tetapi hati-hati untuk pengendara ya, karena fokus berkendara saja. Nah ini Gunung Tampomasnya. Jadi kendaraannya kendaraan penumpang ya, kendaraan SUV yang saya gunakan. Teman-teman, jalan tol Cisumdawu ini terdiri dari 6 seksi dengan panjang dan rute yang berbeda ya. Jadi seksi pertama itu Cileunyi Pamulihan berjarak 11,45 km. Seksi kedua Pamulihan Sumedang 17,05 km. Seksi 3 Sumedang Cimalaka 4,05 km. Seksi 4 Cimalaka Legok 8,2 km. Seksi 5 Legok Ujung Jaya 14,9 km dan seksi 6 Ujung Jaya sampai Dawan 1,4 km. Itulah jarak yang terdiri dari 6 seksi itu ya di jalan tol Cisumdawu. Nah ini jalan tol menuju ke Sumedang ya, ke Wado. Jadi kalau mau ke Sumedang kota tadi udah kita lihat keluarnya di situ guys. Sedangkan untuk tarif tolnya untuk ke luar Sumedang dari Cileunyi, kalau gak salah itu kalau mobil kecil atau golongan 1, kalau gak salah 36.500 ya. Maaf kalau salah, atau silakan tulis di kolom komentar
yang sering ke sana ke Sumedang ya, tarif tolnya dari Cileunyi berapa gitu, tulis untuk membantu informasi untuk yang mau ke Sumedang biar tahu ya. Dan itu Gunung Tampomas terus-terusan mengikuti kita guys, sangat indah sekali. Sebentar lagi ada pintu gerbang tol untuk keluar Cimalaka, Tanjung Kerta ya, ke sini ya. Nah inilah untuk keluar Cimalaka guys, di sini ya. Jadi kalau dari arah Cileunyi, setelah pintu keluar Sumedang, barulah keluar untuk pintu gerbang tol Cimalaka. Lanjut di depan ada pintu keluar tol Paseh. Jadi setelah Cimalaka itu ada pintu keluar tol Paseh ya, sebentar lagi. Sekarang Gunung Tampomas semakin dekat guys. Ini di sebelah kiri saya, tampak jelas sekali indahnya Gunung Tampomas di Kabupaten Sumedang. Ini di sebelah kiri saya ya, tetapi tidak masuk di kamera nih. Waktu sudah menunjukkan jam 7.54 menit. Ini sebentar lagi udah mencapai 1 jam ya, tetapi sangat mengasihkan, jadi tidak terasa walaupun lumayan jauh, tetapi karena jalanannya bagus dan nyaman ya, tidak terlalu ramai, terus pemandangannya sangat enak dilihat gitu. Jadi walaupun udah memasuki 1 jam tidak terasa ya, jadi nyaman sekali di sini di jalan tol Cisumdawu ini. Teman-teman, saya ada cerita mistis ini ya dari artikelnya Des Jabar. Jadi ada fakta menarik ya di balik terowongan kembar Cisumdawu itu. Jadi katanya di sini disebutkan ada fakta mistis di balik kata mengerikan di tol Cisumdawu tersebut, yaitu terowongan kembar tersebut terkenal angker. Warga sekitar sering menyaksikan keanehan-keanehan di terowongan itu, mulai dari suara-suara aneh, bahkan tak sedikit warga yang langsung melihat kehadiran makhluk halus di terowongan itu. Seperti diakui Sintiawati usia 38 tahun yang pernah melihat langsung sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut terurai di mukanya. Waduh guys, ini sebentar. Ini adalah jalan tol keluar ya menuju ke Paseh ya, atau yang juga ke Buah Dua gitu. Oke, lanjut ya. Jadi sore-sore saya main di sana, sempat foto-foto, tiba-tiba melihat wanita baju putih katanya. Rambutnya panjang terurai ke depan menutupi mukanya. Kemudian dia terbang sambil mengeluarkan suara cekek. Cerita Sintiawati kepada Des Jabar Pikiran Rakyat saat dikonfirmasi belum lama ini. Nah ini saya kaget, benar-benar kaget, hampir tak percaya. Saya ini mimpi atau gimana katanya. Asli tegang, pantesan aja dari awal kok suasana pas masuk ke sini terowongan ini merinding banget. Hawa mistisnya kental pisan, cerita Sintiawati. Itulah guys cerita dari artikelnya Des Jabar Pikiran Rakyat.com ya. Jadi ternyata memang di terowongannya ada sosok wanita berjubah putih ya, menyeramkan sekali guys. Tetapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan jangan menampakkan diri lah. Oke, kita lanjut tadi keluar Paseh ya.
ke buah 2. Jadi sekarang tinggal ke mana ya, Ujung Jaya berarti ya. Kita lihat saja di depan. Oh iya teman-teman, saya lupa menginformasikan. Jadi di jalan tol Cisumdawu ini sebetulnya ada rest area ya, tetapi masih sederhana. Jadi belum belum megah, belum komplit gitu. Tetapi sekarang sedang dikerjakan guys, tepatnya di kilometer 203 atau 203 gitu ya. Jadi di situ kalau SPBU kayak gitu belum ada, tetapi kalau untuk yang ke toilet atau untuk beristirahat gitu ya, sholat gitu ya, untuk istirahat makan itu sudah ada. Nah, jadi untuk semacam ATM SPBU itu belum ada guys. Ini informasi, saya lupa menginformasikan ya. Jadi jangan khawatir kalau ada yang mau kebelat pipis misalkan, atau kita kecapean, bisa mampir di rest area di sini ya, di KM 203. Ya teman-teman, saya dari tadi melihat ada tanjakan ya di pinggir jalan tol ini. Itu namanya jalur penyelamat ya. Jadi apa sih jalur penyelamat itu? Jalur penyelamat di jalan tol, jadi fungsinya untuk memberikan akses cepat bagi petugas darurat dan memungkinkan evakuasi untuk pengguna jalan yang mengalami kecelakaan atau terjebak dalam situasi darurat, seperti misalkan remblong gitu ya, atau apa saja kendala yang memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan gitu ya. Nanti di depan ada lagi ya. Jadi di tanjakan itu. Nah, ini rest area guys yang tadi saya sebutkan ya. Ini masih belum jadi ya, masih sederhana sekali. Masih dibangun, tetapi sudah adalah kalau untuk semacam untuk tempat istirahat gitu ya. Nah, biasanya kembali lagi ke jalan penyelamat tadi. Nah, biasanya di turunan yang tajam seperti ini itu memungkinkan kalau mobil-mobil truk besar atau bahkan mobil kecil pun itu bisa mengalami loss gitu ya, atau remblong atau apa saja yang memungkinkan terjadi kecelakaan dan nanti dibuangnya ke sana ya. Jadi bisa mengurangi untuk kecelakaan gitu.
Teman-teman JL Mobil Vlog yang baru bergabung, silakan subscribe dulu dan di like ya, lalu dihidupkan tombol loncengnya agar nanti kalau ada video terbaru dari JL Mobil Vlog bisa mengetahuinya. Nah, sekarang di depan ini ada pintu keluar lagi. Ini pintu keluar menuju ke Ujung Jaya ya. Pintu tol Ujung Jaya ini merupakan exit tol sebelum akhirnya tol Cisumdawu akan berakhir di situ ya. Jadi sebentar lagi kita akan menyaksikan bayar tol dari Pasteur ke Cisumdawu nanti ya. Jatuhnya tarifnya berapa? Teman-teman JL Mobil Vlog yang dari tadi menyaksikan video JL Mobil Vlog ini, memang kita saksikan sama-sama jalanan sangat lengang dari tadi ya, dan alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa, baik itu gangguan dari mobilnya ataupun non teknis lainnya gitu ya. Nah, sebentar lagi saya akan bayar tol, yaitu bayar tol di pintu gerbang tol Cisumdawu ya. Jadi tarifnya dari Pasteur tadi ya, dari Bandung ke sini tarifnya berapa gitu. Lanjut untuk videonya, mungkin ini kepanjangan, jadi saya akan potong sampai sini saja untuk part 1. Jadi perjalanan Bandung Semarang akan dipotong sampai di sini, dan nanti part 2 dilanjut lagi ya. Untuk perjalanan Bandung Semarang part 2 nanti akan dari Cisumdawu ke tol Trans Jawa gitu. Nah, ini harganya 89.000 nih. Nah, 89.000 ya tarifnya. Jadi itu guys, semoga bermanfaat. Ikuti terus perjalanan JL Mobil Vlog di video berikutnya, nanti di part 2 ya. Akan lebih seru lagi. Pokoknya ikuti terus dari awal sampai akhir ya. Jadi semoga video ini memberi manfaat untuk yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.